Semua orang yang berada di dalam rumah tersebut meninggal terbakar. Hai, halo. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. And welcome to my channel. Channel ini menceritakan tentang kasus kekerasan. Buat kamu yang suka dengan cerita kasus-kasus kekerasan, kasus kriminal yang terjadi, silakan subscribe, like, dan komen. Inilah Story of Violence. Ya, kali ini saya akan menceritakan tentang kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan, Makassar. Tentang pembunuhan satu keluarga yang berjumlah 6 orang. Langsung saja kita ke ceritanya. Check it out. Di tahun 2018, benar-benar sangat heboh kasus pembunuhan satu keluarga yang mengakibatkan korban jiwa sejumlah 6 orang. Teman-teman bisa nebak siapa pelaku ini? Ya, Akbar Ampuh atau biasa disebut Daeng Ampuh. Jadi kejadiannya berawal dari Fahri yang berhutang puluhan juta rupiah yang ada sangkut pautnya dengan penjualan narkoba. Di kejadian ini, Daeng Ampuh sebenarnya berada di dalam penjara atau masih menjalani masa tahanannya, teman-teman. Kenapa dia menjadi otak pelaku pembunuhan ini? Ya, sedangkan dia berada dalam penjara, ya itu dia seperti saya bilang tadi. Jadi dia bisa menggerakkan anak buahnya, dia punya anak buah yang cukup banyak di Makassar dan dia lumayan ditakuti gitu. Jadi sedikit cerita sebelum saya ke cerita pembunuhan ini. Daeng Ampuh ini adalah orang yang sering keluar masuk penjara, terlibat berbagai macam kasus pembunuhan, kasus narkoba, penyelundupan narkoba, dan lain-lain. Daeng Ampuh ini masih berada di dalam penjara. Dia menjalani hukuman selama 16 bulan penjara karena terlibat kasus pembunuhan. Belum selesai masa tahanannya 16 bulan ini, dia sudah melakukan pelanggaran hukum lagi, yaitu menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Tepatnya di bulan Januari 2018. Kita kembali ke cerita Fahri ini. Jadi Fahri ini punya hutang yang berhubungan dengan jual beli narkoba ke Daeng Ampuh ini, teman-teman. Nah, Fahri ini tidak bisa membayar hutang puluhan juta rupiah ini. Nah, kemudian dia berencana untuk melarikan diri ke luar daerah. Untuk sementara waktu, Fahri bersembunyi di rumah kakeknya di Jalan Tinimbun, Makassar. Di rumah kakeknya, Fahri menyusun rencana untuk gimana caranya dia bisa kabur nih keluar kota tanpa diketahui oleh anak buah atau siapapun yang bisa memberikan informasi ke Daeng Ampuh ini. Tapi semua itu sia-sia, teman-teman. Sebelum Fahri kabur keluar daerah, rencananya sudah tercium oleh Daeng Ampuh walaupun di dalam penjara. Daeng Ampuh mengetahui rencana Fahri ini. Dan kemudian Daeng Ampuh menelepon atau memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Fahri. Nah, diutuslah 2 orang yang bernama Muhammad Ilham Aksari atau biasa disebut dengan Ilo, Zulkifli Amir atau biasa dipanggil Rama. Ilo dan Rama menjadi kaki tangan utama dari Daeng Ampuh ini, teman-teman. Diperintahkanlah 2 orang ini, Ilo dan Rama, untuk mencari keberadaan Fahri dan ketemulah Fahri berada di rumah kakeknya yang berada di Jalan Tinumbun. Sebelum Fahri kabur keluar kota, langsung meluncurlah 2 orang ini ke Jalan Tinumbun ini, teman-teman. Di tengah perjalanan mereka mampir di salah satu tempat yang menjual bahan bakar. Mereka membeli bahan bakar yang dibawa di dalam botol air mineral, teman-teman. Mereka berangkat di malam hari dan tibalah di rumah kakek Fahri yang bernama Haji Sanusi. Di jam 3 subuh mereka tiba di rumah Haji Sanusi. Dan kemudian mereka menyeramkan semua bahan bakar ini ke area rumah Haji Sanusi atau kakeknya Fahri. Yang berada di dalam rumah itu adalah Haji Sanusi itu sendiri, Fahri, Haji Boneng, Haja Musdalifah, Hujas, dan Mira. Setelah mereka menyiramkan bahan bakar tersebut ke area rumah dari Haji Sanusi, mereka langsung membakar rumah tersebut dan seketika api berkobar melahap semua bagian-bagian rumah keluarga Haji Sanusi. Dan ya, semua orang yang berada di dalam rumah tersebut meninggal terbakar. Dan juga 3 rumah yang berada bersebelahan dengan rumah Haji Sanusi ini juga ikut terbakar, teman-teman. Saat itu masyarakat menduga bahwa kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik.
Kemudian polisi mulai melakukan penyelidikan tentang kasus kebakaran ini dan ditemukanlah beberapa barang bukti seperti botol air mineral yang masih ada bekas sisa bahan bakar yang digunakan untuk membakar rumah, dan juga polisi mengumpulkan informasi-informasi dari keluarga Fahri, dan semuanya informasi tersebut mengarah kepada Daeng Ampuh yang ada di penjara. Daeng Ampuhlah yang menjadi dalang atau otak semua kejadian ini. Kemudian polisi melakukan pengejaran terhadap 2 orang pelaku pembakaran rumah Haji Sanusi dan mereka ditangkap. Tapi sebelumnya Rama melakukan perlawanan sehingga Rama dilumpuhkan dengan timah panas di kaki atau ditembak. Ilo dan Rama dijatuhi hukuman seumur hidup karena kasus ini merupakan kasus yang sudah direncanakan, dan itu benar-benar sangat berat sih. Tapi setahu saya, semua kasus kriminal yang sudah direncanakan itu hukumannya jauh lebih besar dibanding kasus yang terjadi tidak sengaja gitu. Umpamanya nih ada ibu-ibu lewat gitu ya, terus tidak sengaja ketabrak gitu. Ya itu hukumannya berat juga, tapi beda dengan dia memang sengaja ingin menabrak ibu ini dan meninggal gitu. Jadi beda. Jadi itu benar-benar lebih parah gitu. Buat teman-teman orang hukum atau lagi kuliah hukum atau bapak-bapak di luar sana, saya mohon maaf jika salah, tapi setahu saya seperti itu. Kasus yang direncanakan itu jauh lebih berat. Lalu bagaimana dengan Daeng Ampuh? Oke, sekarang kita akan kupas Daeng Ampuhnya ya teman-teman. Setelah kejadian itu, Daeng Ampuh menjalani masa tahanannya dan juga masa tahanan sebelumnya. Jadi dia juga menjalani proses hukum yang melibatkan Ilo dan Rama tadi karena dia menjadi otak atau dalang dari pembunuhan ini. Daeng Ampuh dimasukkan ke dalam penjara atau sel isolasi. Dan ternyata Daeng Ampuh dibantu oleh seseorang yang bernama Iwan Lili. Ya, Iwan Lili juga sama, satu penjara sama si Daeng Ampuh ini. Mereka satu penjara juga dan dengan kasus yang sama. Yang tidak lain tuh si Iwan Lili ini anak buahnya juga gitu teman-teman. Seperti kita ketahui bersama yang sudah menjadi rahasia umum bahwa sel isolasi itu sangat gelap, ruangannya kecil, dan orang di dalam sel isolasi tidak bisa dikunjungi oleh siapapun. Nah, di sel isolasi ini bahkan makanan pun diantarkan ke dalam sel dan tidak bisa keluar sama sekali dengan kurun waktu yang sesuai ditentukan oleh Kalapas atau aturan-aturan yang berlaku di lapas itu. Dengan begitu banyak kasus yang dihadapi oleh Daeng Ampuh ini, polisi benar-benar tidak ingin Daeng Ampuh mempengaruhi orang-orang di lapas lainnya gitu, orang-orang dalam pembinaan atau sedang di penjara gitu lainnya gitu teman-teman. Jadi benar-benar dimasukin ke dalam sel isolasi dan juga tidak bisa dikunjungi oleh keluarganya. Pada tanggal 22 September 2018, tepatnya di pagi hari, Daeng Ampuh ditemukan dalam keadaan tewas di dalam sel isolasi. Setelah Daeng Ampuh ditemukan meninggal, polisi langsung membentuk tim forensik dan tim identifikasi guna mendalami kematian dari Daeng Ampuh ini. Setelah semuanya diselidiki dan sudah diotopsi, Daeng Ampuh meninggal karena melilitkan borgolnya ke lehernya sendiri. Jadi Daeng Ampuh meninggal bunuh diri. Iwan Lili sempat menceritakan bahwa beberapa hari sebelum Daeng Ampuh bunuh diri, dia sempat bercerita gitu bahwa Daeng Ampuh ini terbebani psikisnya, juga keluarganya, juga beberapa kasus yang sedang dihadapinya yang membuat dia benar-benar stres gitu. Tapi Iwan Lili tidak menyangka bahwa Daeng Ampuh akan melakukan bunuh diri gitu teman-teman. Daeng Ampuh ini benar-benar sangat luar biasa ya teman-teman. Saya baru dengar sih cerita seperti ini. Saya juga baru baca juga ternyata ada kasus yang benar-benar seperti di luar negeri gitu, yang benar-benar bisa menggerakkan orang-orang dari dalam gitu segala macam. Saya nggak tahu ya yang orang-orang yang lainnya saya nggak tahu, tapi yang ke blow up nih berita ini gitu. Nah, ada 7 fakta tentang Daeng Ampuh ini teman-teman. Yang pertama, Daeng Ampuh adalah narapidana 6 kasus, 7 kali direlokasi penjara, live Facebook di bilik jeruji penjara, menyelundupkan
menemukan HP ke dalam penjara yang dibawa oleh seorang wanita yang berumur 19 tahun yang sesuai identitasnya, kelahirannya Jakarta. Narapidana yang berpengaruh di penjara itu atau di lapas itu mempengaruhi bos geng motor di penjara, mengontrol 5 orang untuk membunuh 6 orang. Wow. Berlapis-lapis ya gitu, saya sampai nggak bisa nafas gitu, kayak wow, kok semua orang tuh punya masalah ya, pasti kalau nggak punya masalah udah mati gitu ya, tapi itu masalahnya itu benar-benar kriminal berat ya, membunuh, menggerakkan orang untuk membunuh, narkoba, penyelundupan narkoba ke dalam penjara. Wow, luar biasa. Jadi ya begitulah teman-teman, Daeng Ampuh ini memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Fahri yang punya hutang yang ada sangkut paut narkoba dengan dirinya, dan kemudian setelah kasus-kasus yang dihadapinya juga akhirnya dia bunuh diri gitu teman-teman. Pesan saya buat teman-teman semua, seperti biasanya jadilah orang baik gitu. Lakukan aktivitas-aktivitas yang berguna di hidup teman-teman semua gitu. Kembangkan potensi diri kita, kembangkan skill kita di bidang apapun. Jalani hidup dengan normal-normal aja. Ya walaupun hidup itu tidak akan senormal apa yang kita harapkan gitu ya. Pasti ada miring kiri, miring kanan gitu. Tapi tetap menggunakan logika, menggunakan akal sehat gitu. Hal yang baik dan tidak baik gitu. Semua orang juga pernah melakukan hal yang tidak baik gitu. Tapi udah kayak gini tuh, udah membunuh dan segala macam. Ya, yang rugi itu siapa? Kita sendiri dan juga keluarga kita gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang suka dengan cerita ini bisa langsung subscribe, di like dan juga di komen. Dan buat teman-teman yang mau memberikan informasi atau ada saran kasus-kasus di mana yang saya akan bawakan di next video, silahkan komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel saya ini. Terima kasih banyak. Dan stay at home, stay safe, selalu bahagia, selalu tersenyum setiap harinya. And see ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.